emang sebelum jadi kepala desa itu siapa sih Adi Atma? Nah, di beberapa tempat orang tuh mencalonkan diri jadi kepala desa itu kadang ada yang karena leluhurnya pernah jadi kepala desa. Selamat datang bosku di channel Jeda Ngopi. Kali ini kita mau ngopi-ngopi lagi ya. Ngopi itu sekali lagi ngopi itu aktivitas, jadi kita ngopi itu ada sambilannya. Nah, sambilannya hari ini kita mau ngopi bareng sama Pak Lurah Thomas Lurah, Mas Kepala Desa dari Ambu Kembang. Pak Lurah dari Ambu Kembang. Namanya Mas Adi Atma. Apa kabar, Mas? Ya, alhamdulillah baik. Dipanggilnya Mas Adi Atma atau Biasa dipanggil nama populer itu Atmo aja. Atmo? Atmo itu nama Jawa. Kalau nama nasionalis Adi Atma. Adi Atma, tapi ini ya mungkin itu nama keren. Orang paling keren sih padahal. Atmo. Oke. Sekarang kepala desa Ambu Kembang ya? Ya, Ambu Kembang itu masih di Kedung Muni. Mas Atmo ini salah satu kepala desa yang masih muda. Zaman dulu waktu kita masih kecil ya, waktu masih sekolah, waktu masih remaja, kepala desa itu identik dengan bapak-bapak yang sudah berumur, orangnya ya pokoknya bapak-bapak lah. Sekarang di saat ini sudah mulai muncul kepala desa yang muda, milenial. Dulu jadi kepala desa usia berapa berarti, Mas? saya kelahiran pas 89, berarti pas 29 tahun. 29 tahun jadi kepala desa. Kita 29 tahun, nah ini sudah jadi apa? Kalau Paul Pogba tuh 19 tahun mengangkat trofi Piala Dunia. Ini Mas Adi Atma 29 tahun jadi kepala desa. Sebenarnya kepala desa atau lurah, Mas? Kepala desa? Bukan lurah. Bukan. Kenapa itu? Bukannya sama aja? Bukan, kalau lurah itu kan diambil dari nama instansi yang di kelurahan, kalau desa itu kan di kantor balai desa. Dan lewat demokratisnya kan kita kan cara pemilihan, kalau lurah itu kan pegawai, diambil dari pegawai negeri. Sebenarnya yang resmi kepala desa. Kepala desa. Karena Ambu Kembang itu bentuknya desa ya. Desa. Kantornya balai desa. Kalau lurah itu kelurahan. Contohnya mungkin Simbangkulon, Pekajangan ya. Pekajangan, Kedung Muni itu kelurahan dipanggilnya Pak Lurah. Tapi sehari-hari dipanggil Pak Lurah itu biasa ya. Biasa, memang kita di kalangan masyarakat biasa panggil Pak Lur. Pak Lur. Artinya ya Pak Lurah itu enggak Pak Kades gitu, enggak. Jadi julukan-julukan yang biasa dipanggil di masyarakat. Di masyarakat. Cuma formalnya Kades. Kalau formal kita Kades. Kenapa kok dulu mau jadi kepala desa, Mas Adi? Itu tarikan hati antara jiwa muda yang membara. Kenapa di situ dari tahun 86 saya belum lahir sampai saya itu umur 29 tahun kemarin, itu kepala desa di desa kami itu, di desa Ambu Kembang, selalu orang itu aja, si A dan si B, gonta ganti si A, terus ganti si B, terus ganti si A lagi, terus ganti si B lagi. Lah, kemarin di waktu saya mau berani menyalonkan diri, itu pun kan karena dengan jiwa anak muda yang membara, kita berani ikut kompetisi tersebut. Gimana waktu maju jadi kepala desa itu? Itu antara susah dan gampang itu relatifnya. Kita kalau bareng-bareng ngobrol sama teman dan keluarga besar itu, kita itu susah untuk menginjak kemenangan. Tapi kalau kita sendiri, kalau saya sendiri dengan istikharahnya saya itu merasa yakin bahwa. Kenapa kok merasa yakin? Nah itu kenapa saya merasa yakin,
keyakinan itu kan ada dorongan dari hal-hal yang tidak kita ketahui. Misal contoh kita kok bisanya nggak pegang uang kok berani, dan penyalonan dan pendaftaran mulus. Terus dalam kampanye kita kok nggak ada kendala apapun mulus, dan nggak ada hambatan-hambatan apapun lah. Nah itu yang jadi saya mantep dan yakin itu. Di beberapa tempat orang tuh mencalonkan diri jadi kepala desa itu kadang ada yang karena leluhurnya pernah jadi kepala desa, bapaknya, saudaranya gitu. Mas Adi ada keturunan kepala desa? Nggak ada. Nah, terus sebelum jadi kepala desa saya resign dari Aspri ya, Aspri drivernya Dr. Andes Haji Bisri Romli yang dulu itu kan beliau ini kan DPR RI, jadi kan saya ikut di sana. Terus pernah dengar omongan Pak Kaji itu yang namanya calon pemimpin maupun calon pemimpin apapun itu syaratnya ada 3. Nah, tanda tangan, buah tangan, garis tangan, dan itu nggak ada mitos apa keturunan, nggak ada itu. Yang 3 itu katanya beliau Pak Haji Bisri Romli, yang 3 itu kan nggak ada mitos apa keturunan lurah apa bapaknya lurah kan nggak ada. Nah cuma tanda tangan, buah tangan, garis tangan. Itu katanya Pak Dr. Andes Haji Bisri Romli selaku DPR RI di dapil kita. Guru politiknya. Guru politik. Jadi ini sudah berapa tahun ini jadi kepala desa? Ini baru 1 tahun lebih 3 bulan. Oh, jalan tahun kedua. Jalan tahun periode tahun kedua periode ini. Satu periode berapa tahun? Satu periode itu 5 tahun. 5 tahun. Berarti ini masih akan kalau terhitung SK itu 6 tahun, tapi SK itu yang satunya itu kan di akhir bulan Desember. Desember tanggal tua, tanggal 28 itu diikutkan. Jadi kan resminya itu kan 6 tahun, tapi kan kita menikmati 5 tahun. 5 tahun. Oke. Berarti masih akan 4 tahun, 3-4 tahun lagi jadi kepala desa. Gimana Mas rasanya jadi kepala desa itu? Gimana? Kaget Mas. Kaget artinya yaitu yang tadi bilang masih muda, kita dihantam dengan kebijakan untuk melayani dan mengayomi masyarakat di desa, bersentuhan langsung kepada masyarakat. Ada yang meremehkan nggak waktu itu? Banyak. Oh, gitu. Banyak. Contohnya gimana tuh? Banyak meremehkan. Itu kan di desa kami kan Ambu Kembang itu kan mandangnya mitos-mitos itu seperti itu tadi. Nggak ada keturunan kepala desa, terusan nggak ada yang namanya kepala desa itu di timur jalan, itu nggak ada. Di desa Ambu Kembang itu kebanyakan dari dulu itu kepala desa katanya di barat jalan. Nggak pernah ada yang namanya kepala desa di timur jalan. Nah itu saya calon satu-satunya yang dari timur jalan, dan semua mitos itu buat kampanye lawan-lawan saya dulu. Tapi saya justru malah bahagia dengan adanya isu dikampanyekannya seperti itu. Sampai saya juga itu buat senjata saya. Kenapa kok malah bahagia? Saya sosialisasi ke masyarakat yang ada di timur jalan itu kan, kalau mau buktikan ada kepala desa yang di timur jalan, yo kamu noblos saya. Kalau kamu nggak noblos, ya selamanya nggak ada kan gitu. Jadi itu buat senjata saya. Sebenarnya itu senjata paling ampuh, tapi yang mensosialisasikan maupun mengkampanyekan lawan saya. Jadi saya terima enaknya gitu loh. Jadi itu sebagai informasi kan, Ambu Kembang itu terletak di Jalan Raya Buaran Kedunguni ya. Kemudian ada yang di barat jalan. Biasanya ada nama dusunnya apa? Ngambu. Enggak, dusun yang kita. Barat jalan itu kan kita di Desa Ambu Kembang kan terbagi 5 dusun. Yang di barat jalan itu
ada 3 dusun. Apa aja? Nah, dusun 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Terus yang ada timur jalan ada timur 2. jalan ada 2 dusun. Nah, tapi kan kemarin kita pencalonan lawan saya kan ada di sebelah jalan semua. Jadi mitosnya belum pernah ada di daerahnya Mas Adi itu yang jadi lurah kira-kira. Belum ada. Oke. Dan ada calon pun pasti kalah. Oh, jadi sebelumnya yang nyalon ya pasti ada. Pasti ada. Tapi kalah. Kalah terus. Itu kayak mungkin itu berlaku juga di tempat-tempat lain banyak ya kayak. Di desa lain pasti ada lah. Kalau orang sini belum jadi lurah, bahkan kalau se-Indonesia itu kan presiden harus dari Jawa, kayak gitu-gitu. Ini berarti itu apa ya? Jadi akhirnya dengan kondisi itu Mas Adi dianggap kayak kuda hitam gitu ya. Iya. Enggak begitu diperhitungkan. Enggak diperhitungkan. Tapi malah itu yang membuat Mas Adi itu malah enak gitu. Malah ya? Enak. Enggak ada berkampanye malah gitu ya. enak, enggak ada beban. Terus selama akhirnya menjadi lurah itu terbantahkan gitu ya. Iya. Menjadi kepala desa itu ya. Emang mau apa sih Mas kok jadi kepala desa tuh mau apa gitu? Ya kita akan membuktikan bahwa anak muda yang digadang-gadang dari pemimpin zaman pemimpin pertama Indonesia sampai pemimpin sekarang digadang-gadangkan pemuda itu pemuda buat generasi masa depan. Kalau kita nggak tunjukkan mulai dari hari ini kan kapan itu pemuda jadi gitu. tombak negara kan gitu. Ini jadi anak muda nggak boleh menyerah begitu saja gitu ya, karena ya inilah semangatnya pemuda gitu. Jadi kira-kira saat itu ingin berbuat sesuatu untuk desa, untuk desa berkembang. Terus akhirnya sekarang berarti kesibukan ngantor gitu ya. Kesibukan ngantor, terus menjalankan program-program yang kami janjikan di waktu kampanye. Kita nggak punya program yang menjanjikan benar sih, enggak. Kita hanyalah menuruti masyarakat aja yang bernilai publik, bernilai besar. Misal kayak ini ada yang PTSL itu kan dari tahun 2017 baru ada di Desa Ambu Kembang di tahun 2020, karena saya selalu semangat untuk ada di Desa Ambu Kembang. PTSL itu program pendaftaran sistematis lengkap. Itu kalau di masyarakat banyak itu mengambilnya sertifikat massal. Yang orang itu mengenalnya sebagai sertifikat massal. Ini yang tanah ya? Iya, sertifikat tanah dengan sifat massal. Ini Ini memang di Ambu Kembang ini antusias masyarakat untuk mendaftarkan diri tanahnya itu sangat antusias, sangat besar sekali. Bahkan kita menilai itu 70% pendaftaran bidang tanah di Desa Ambu Kembang. Berarti 70% tanah di Ambu Kembang belum bersertifikat. Belum bersertifikat. Oh, gitu. Ya setidaknya semoga ini tahun berapa itu berarti goal ya? Tahun 2020 ini kita udah pendaftaran, udah resmi, udah meriwayatkan tanah-tanah tersebut kepada masyarakat. Udah kita tinggal pengukuran. Lah ini adanya COVID-19 ini tim ukur dari pusat itu ditarik untuk karantina. Jadi dipending, nanti akan mengabarkan waktu dan tempatnya belum ditentukan. Ya, ini berarti anak muda tidak perlu muluk-muluk gitu ya, karena ada banyak anak muda itu muluk-muluk Mas, maksudnya tuh pengennya di Jakarta, di perusahaan besar atau korporat besar. Dimulai sekarang mungkin ini inspirasinya nggak ada salahnya pulang ke kampung halaman ya, kita berbuat untuk di kampung halaman. Terus nih dengar Mas Adi sekarang kuliah ya, akhirnya kuliah. Iya, kuliah kita. Alhamdulillah berhubung jadi kepala desa, alhamdulillah lah, nggak usah dipungkiri kita punya rezeki sedikit lah untuk dan rezeki itu saya manfaatkan untuk saya kuliah dan istri juga kuliah. Oh iya, jadi akhirnya Mas Adi melanjutkan kuliah. Kayak apa? Acara melo-melo. Enggak, tapi artinya Mas Adi ini sebagai kepala desa investasinya
jangka panjang gitu ya. Banyak Ya. orang tuh, kita nggak memungkiri banyak pejabat yang lulusan SMA ada sampai menjabat lama gitu ya. Tapi kenapa kok kuliah? Cuma memang karena pengen punya gelar atau kenapa? Ada jurnis dari peraturan bupati dan peraturan perpres juga tentang sarjana itu kemanfaatan untuk menyalonkan diri ke kepala desa juga ada manfaatnya, diperhitungkan dengan poin. Nah, jurnis itu kan kalau kita sarjana S1 kan, kalau S1 kita poinnya nyampe 18 nih. Nah, nyampe 18. Kalau kepala desa satu periode itu poinnya baru 6. Oh, jadi ini apa supaya menunjang, jadi mau nyalon lagi gitu maksudnya? Ya apa? Tapi bukan demi itu kan? Lihat. Enggak. Kuliah bukan demi Enggak. nyalon lagi kan? Enggak, itu kan sebagian contoh manfaat. Nah, sebagian contoh kita kan kita kuliah, saya memang mempunyai cita-cita untuk memahami tentang keadministrasian negara. Jadi kita kuliah dan ambilnya juga hukum administrasi negara. Jadi Mas Ardi kuliah hukum karena setelah menjadi lurah mungkin ketemu banyak peraturan, akhirnya kuliahnya hukum. Padahal dulu Mas Ardi ini SMA atau SMK? SMK ya. SMK-nya jurusan? SMK Kelautan. Kelautan. Ya, jalan hidup siapa tahu ya. Iya. Mungkin setelah ini SMK Kelautan, bahkan mas kawin saya sama istri saya itu kan sebuah jangkar. Jangkar? Iya, sebuah jangkar. Jangkar beneran apa jangkar mini? Jangkar miniatur. Oh, miniatur. Nah, itu memang menunjukkan bahwa saya temu istri saya itu kan di sekolahan kelautan tersebut. Jadi apa namanya, kisah kasih dari sekolah. Okay. Oh, gitu. Berarti sudah berapa lama berkeluarga Mas Edi? Saya udah hampir 15 tahun. 15 tahun. Hampir 13 tahun, 13 tahun. Oh, 13 tahun. 13 tahun. Udah lama ya, padahal usia kita cuma selisih 2 tahun. Iya. Berarti biasalah ekonomi minim itu kan di kampung itu kan suruh cepet-cepet nikah, soalnya meringankan beban orang tua juga kan. Itu kan bukti di perkampungan lah. Enggak, ekonomi minim juga suruh cepet-cepet nikah. Iya kan, dari keluarganya perempuan. Oh gitu. Nah, supaya jatah piringnya itu kan berkurang kan gitu. Mungkin itu zaman dulu gitulah paradigmanya. Zaman sekarang ya gitu banget ya. Jadi ini sudah berkeluarga lama akhirnya menikah. Terus apa ya, jadi lurah tuh gimana Mas rasanya? Maksudnya ini bicara rasa ya. Jadi lurah itu rasanya kita itu sangat beda ya. Beda yang sebelum-sebelumnya kita juga di masyarakat, ngobrol bersama masyarakat maupun musyawarah maupun sosialisasi, kita bicaranya itu hati-hati. Soalnya banyak tuntutan. Walaupun kita ngobrol di suatu pos ronda, di warung itu, kalau kita ngobrol sesuatu nanti kok ada di waktunya kapan itu ada konsekuensinya dituntut kita. Oh gitu. Jadi hati-hati kalau ngomong. Pasti hati-hati, pasti, dan tuntutan. Dan yang namanya masyarakat kan tidak selalu puas dengan kebijakan kita yang sifatnya untuk masyarakat banyak. Sedangkan masyarakat itu kan mintanya kan kadang maunya diperhatikan. Padahal kita itu memperhatikannya untuk orang banyak, tapi dia itu kurang, bahasa di kampung kita orak marem ngono lho. Orak marem, bahasa kita memperhatikan untuk semua orang itu kurang marem, karpe kemauannya dia itu pribadi. Itu kadang yang sulit masyarakat kurang memahami tentang prosedur kepala desa. Itu kan yang ribet-ribetnya ya, ribet-ribetnya jadi lurah itu. Iya. Kalau ngomong hati-hati, masyarakat banyak permintaan. Nah terus yang happy-happynya apa ini Mas? Yang happy. Nah, yang Anda jenengan rasakan itu, asem aku jadi lurah tuh seneng begini, itu apa?
Yo, kira-kira? apa yang suatu kehormatan. Oh gitu. Nah, suatu kehormatan karena kita ada ada semisal kayak ada hajatan, ada hiburan. Nah, kepala desa itu di situ kan di nomor satu kan, gitu. Nah itu happy-nya. Kalau terus kira-kira ke depan nih, ini kan jadi lurah 4 tahun ya, sampai tahun berapa berarti? 2024. Kira-kira setelah itu ada bayangannya mau ngapain? ya kita kan ada program, mau hanya wacana ini buat masih wacana, masih dalam konten tulis untuk peternakan yang sifatnya BUMDes. Nah, dikelola desa gitu loh, dimana petani-petani maupun peternak itu saya kumpulkan, nanti kita kasih peternak kasih sapi biar bisa dikelola, dan nanti keuntungannya kita dibagi dengan secara juknis peraturan tersebut. Dan itu pun ada dari dana desa itu, maksudnya pemberdayaan, itu uangnya itu ada. Jadi kan kita kalau uang larikan ke situ, kita tidak menyalahi aturan dan undang-undang. Saya ingat kata-kata seseorang, uangnya itu ada, tinggal kita mau kerja apa enggak ya, tapi akhirnya ngutang. Oke, jadi ada ini ya. Itu berarti ini kan keinginan peternakan ini masih dalam rangka diri sebagai kepala desa, bukan Mas Adi sendiri pengen ternak apa gitu, enggak? Kalau saya pribadi memang bukan orang pebisnis. Bukan orang pebisnis. Bingung saya tentang bisnis. Ngitung uang itu untuk diri sendiri itu bingung. Makanya saya cocok itu jadi kepala desa. Jadi ngitung duit negara nggo masyarakat gitu loh. Nggo awake dhewe iki nggak bisa gitu. Pernah berbisnis nggak sebelum ini? Pernah. Bisnis apa? Bisnis dulu pernah ada minyak tanah ganti gas LPG. Nah itu saya subsidi gas LPG, saya bisnis di situ hampir besar. Jadi jualan ini ya LPG 3 kilo. LPG 3 kilo saya bisnis itu. Terus pengecer gitu ya? Iya pengecer. Tapi nggak tahan lama. Nggak tahan lama. Iya, capek juga sih. Capeknya kenapa capeknya? Nah soalnya kan gas itu kan ada ininya, ada kilonya, ada beratnya. Gas itu kan satu kan 8 kilo. Nah, sama tabungnya. Isinya 3 kilo, tabungnya 5 kilo. Nah, terus beratnya? Itu beratnya kan senilai harga 1000 itu kan berarti 8 kilo. Kalau kita mau kalau kita mau untung 1000 berarti kita harus nganggap 8 kilo. Lah sedangkan yang namanya orang bisnis pingin untung itu banyak, berarti kita butuh ngangkat 8 kilo kali berapa kan nanti. Nah itu namanya bisnis berat, itu kan memang gas LPG. Marginnya cuma 1000 satu tabung ya. Jadi berarti akhirnya kita harus jualan buahnya kalau kita mau untung banyak. Nah, tinggal kekuatan kita, tangan kita mampu nggak. Nah, gitu. Juga terakhir saya sendiri udah selesai di bisnis itu kan dikarenakan rayonisasi itu pembagian wilayah. Kalau wilayah Kabupaten Pekalongan harus Kabupaten Pekalongan, kota ya kota, Batang ya Batang, Pemalang ya Pemalang, nggak boleh jual di luar daerah tersebut. Memang sebelumnya jualnya di mana? Di wilayah saya lari ke sana, ke Karangkobar, Banjarnegara. Tapi ngambil barang dari Pekalongan. Dari Pekalongan. Jual di Banjarnegara. Dulu bisa. Dulu boleh. Oh gitu. Sekarang nggak boleh. Akhirnya pas waktu ada rayonisasi itu udah boleh. Nah kenapa nggak jual di Pekalongan? Nah Pekalongan kan kita kalah dengan agen-agen besar. Oh maksudnya pasarnya udah terisi. Pasarnya udah terisi. Oh gitu, akhirnya berhenti ya. Oke, jadi ini menarik sekali ya Mas Lurah, nih pernah di kapal, pernah jualan pernah bisnis gas 3 kilo, pernah jadi asisten pribadinya DPR RI sambil nyupir, kemudian akhirnya jadi kepala desa, dan ketika kepala desa kuliah. Ini kita masih tidak tahu ke depannya akan jadi apa gitu. Siapa tahu jadi apa Mas pengennya Mas? Bupati kok? Ya enggak, intinya kayak gini. Saya ngamati alhamdulillah karunia Tuhan, karunia Allah Subhanahu wa taala. Dulu itu saya security. Terus bisnis gas, artinya pendapatan kita tambah. Terus gas berhenti, saya ikut Pak Haji Bisri.
kita berkah banget di situ. Ikut Pak Haji Bisri itu suatu keberkahan yang sangat luar biasa. Berkah buat keluarga, berkah buat pribadi saya, itu sangat berkah. Yaitu ini jadi kepala desa, alhamdulillah pendapatannya naik dan juga berkah juga kan. Nah semoga selesai lurah ya nanti naik lagi supaya berkah lagi kan gitu. Ya paling enggak kalau kepala desa ya apa bupati apa. Oke, ini terakhir nih Mas, coba mungkin apa sih yang sebaiknya anak muda lakukan di desa itu apa? Ini pesan ya mungkin buat kita anak muda tuh, sebaiknya saya atau teman-teman semua ini di desa tuh sebagai anak muda ngapain? Nomor satu, kalau anak muda itu jangan berani sama orang tua. Jangan berani sama orang tua. Soalnya apa? Memang kalau kita berani sama orang tua, kita ambil hikmahnya aja. Yang namanya orang tua kan macam-macam. Ada yang menasehati, ada yang ini dan itulah segala macam itu kan. Tapi kita jangan sampai kita berani sama orang tua. Orang tua itu maksudnya orang tua kandung? Orang tua bukan cuma orang tua kandung, orang tua pun di sekitar kita. Soalnya kita itu bakal menginjak tua sebut. Terus? Dulu saya yang namanya sama kepala desa itu ya sangat hormat. Nggak pernah saya minta uang kepala desa, nggak pernah. Justru malah kepala desa tak suruh makan di rumah, tak kasih jajan. Gitu. Kalau di konten masyarakat nggak ada yang seperti itu. Nah, kalau ada kepala desa maunya minta terus. Nah itu jangan sampai, soalnya apa, kita itu punya saksi yang nggak boleh dipungkiri ya. Rokib dan Atib kan katanya hukum Islam kan, dari malaikat kan malaikat pencatat kita apa baik, insya Allah jadi orang yang satu baik, jangan kan, berani sama orang tua. Terus yang kedua ya jangan apa namanya, di kehidupan anak muda itu semisal kayak kenakalan remaja, kenakalan anak muda itu kita harus bisa mengontrol. Yang ini yang apa, yang sangat sensitif ini kan tentang kenakalan remaja tersebut. Terus kalau ini dalam kaitannya dengan pembangunan desa, anak muda itu sebaiknya gimana? Kalau yang diharapkan Pak Kades, kan pasti kan banyak anak muda toh di kampungnya. Kita memang baru-baru ini, setahun saya ini baru-baru ini saya mengumpulkan pemuda Ambu Kembang dari kalangan organisasi ya, dari NU maupun Muhammadiyah. Kita kontennya pemuda ya, pemuda saya ambil, dan saya catat pertama ini berhubung kita kedatangan tamu spesial, tamu dunia, virus corona ini, jadi tak suruh apa, ikut jadi satgas tersebut. Nah, tapi saya kontennya memang ini kepemudaan. Jadi kalau corona udah selesai, nanti kita bikin suatu kelompok pemuda yang manfaat bagi masyarakat dan membantu kepemerintahan Desa Ambu Kembang. Soalnya kepala Desa Ambu Kembang kalau tidak ada yang bantu dari lembaga-lembaga Karang Taruna, PKK, pemberdayaan perempuan, itu nggak mungkin bisa, nggak mungkin mampu. Jadi intinya anak muda ya ikut partisipasi dalam pembangunan desa ya, dalam sosial desa lah, sosial kemasyarakatan. Jadi jangan pasif gitu ya. Mungkin kadang anak muda itu kadang-kadang ada yang introvert gitu ya, suka di rumah gitu ya, mungkin ya lebih aktif gitu ya Mas ya. Oke, mungkin itu menarik sekali obrolan kita sama Mas Lurah milenial. Nah, ini berarti Lurah milenial. Tapi sekarang rekor Lurah mudanya udah terpatahkan ya? Udah ada yang lebih muda lagi. Mungkin udah ada. Tapi pada saat jenengan dilantik itu Lurah termuda saat itu. Tapi bisa dikatakan beberapa kelintir lah orang Lurah termuda itu di Kabupaten Pekalongan, yo saya ikut juga. Ya harapannya mungkin semakin banyak sih. Saya sebagai anak muda pengennya semakin banyak lah, supaya ada wacana baru. Kalau kata orang bijak kan, orang tua itu punya pengalaman, makanya dia menawarkan masa lalu. Tapi anak muda itu karena nggak punya pengalaman, maka kita menawarkan masa depan. Nah, oke, mungkin itu aja Mas Lurah ya. Terima kasih sudah nemenin kita ngopi hari ini. Mungkin kapan-kapan kita ngopi lagi di lain kesempatan. Sampai sini aja ngopi bareng kita di Jeda Ngopi.
Jangan lupa ikuti terus episode-episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih, sampai sini aja. Sampai jumpa di lain waktu.